Selamat pagi Kakak Astos dan Pak Ki dan teman-teman sekalian. Sekarang saya akan menjelaskan tentang acara kelima itu pemaksakan buah dan reaksi Browning. Nama saya Karisata Sapniko, MPM 1908000008. Nah, tujuan dari praktik kali ini yaitu pertama, mengetahui pengaruh asetilin terhadap pemasakan buah pisang atau musa. Yang kedua itu mengetahui proses browning pada buah pisang dan buah mentimun. Pertama saya akan menjelaskan sedikit tinjauan pustaka. Yang pertama, fitohormon merupakan senyawa organik bukan hara yang dihasilkan oleh tanaman yang dalam konsentrasi tertentu dapat mendukung atau menghambat pertumbuhan serta perkembangan tumbuhan. Menurut Koroti dan Dianti 2019. Etilen adalah hormon yang berbentuk gas dan berperan dalam proses pematangan buah. Gas etilen yang dikeluarkan dapat mempengaruhi buah lain di sekitarnya. Menurut Darby dan kawan-kawan 2018. Karbid adalah kepanjangan dari kalsium karbida, yaitu sebuah senyawa kimia dengan rumus kimia CaC2. Saat karbid terkena uap air, akan menghasilkan gas etilen yang memiliki struktur kimia mirip gas etilen. Reaksi tersebut yaitu CaC2 ditambah H2O akan menjadi C2H2 ditambah CaOH2 kali. Di mana karbid dapat membantu mempercepat pematangan buah menurut Arifi dan kawan-kawan 2014. Selanjutnya, browning adalah perubahan kecoklatan pada buah yang terjadi oleh reaksi enzimatik maupun non-enzimatik menurut Purwato dan Efredi 2016. Mekanisme terjadi reaksi browning enzimatik yaitu adanya aktivitas PPO atau polyphenol oksidase yang akan mengubah senyawa monofenol menjadi O-hidroksi, kemudian mengubah O-hidroksi itu menjadi quinon. Nah, quinon ini merupakan senyawa yang menghasilkan warna coklat pada proses browning enzimatik yang dipengaruhi oleh adanya oksigen menurut Aziz 2016. Kemudian kita harus mengenali tentang klimakterik adalah buah yang mengalami peningkatan produksi etilen setelah dipanen, sedangkan buah non klimakterik adalah buah yang tidak mengalami peningkatan produksi etilen terhadap setelah dipanen menurut Francisca dan kawan-kawan 2013. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dan metode yang ada pada praktikum ini. Pertama, untuk pemasakan buah, alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu lap, pisang yang masih hijau, karbid yang sudah dicairkan, dan wadah yang tertutup. Cara kerjanya, pisang belum matang disiapkan, kemudian karbid bubuk diencerkan dengan konsentrasi 1%, kemudian lap dicelupkan ke dalam karbid, kemudian lap tersebut dipindahkan ke wadah, kemudian pisang diletakkan di atas lap basah, kemudian wadah ditutup dan ditunggu. Selamat pagi Bapak Astus dan Pak Ki. Sekarang saya akan menjelaskan cara kerja dari pematangan buah dari proses pembrowningan. Nah, sekarang di sini ada alat bahan yang siapkan. Pertama, pisau, ada kantong plastik, getah karet, kemudian ada mentimun, pisang, dan wadah. Nah, di sini cara kerjanya ini kita potong terlebih dahulu pisang sebanyak 2 potong. Kemudian mentimun sebanyak 2 potong juga, usahakan sama besar. Kemudian satu mentimun akan ditaruh di tempat terbuka, satu pisang juga di tempat terbuka, kemudian satunya lagi diletakkan dalam kantong plastik. Nah, kemudian dalam kantong plastik ditutup. Nah, di sini saya menggunakan karet gelang untuk menutup biar erat. Nah, kemudian kita tinggal tunggu hasil sampai dia menjadi reaksi browning. Nah, sekarang saya akan menjelaskan hasil dari praktikum yang kali ini. Pertama, tabel 1 yaitu pengaruh etilen terhadap pemasakan buah pisang atau musa. Pada hari dapat dilihat pada gambar di sini, warna ya perlakuan tanpa etilen dengan adanya etilen berbeda pada pisang dan aromanya juga berbeda. Ini untuk tabel hasil tabel kedua. Bisa dapat dilihat seperti ini hasilnya, di mana kondisi awal buah pisang dengan buah mentimun masih segar, kemudian setelah beberapa dibiarkan satu di tempat terbuka dan satu di dalam plastik dapat mengalami reaksi browning dengan waktu yang berbeda. Nah, berdasarkan tabel 1 diketahui pisang yang dibiarkan
diberikan perlakuan karbit pada hari pertama, kedua, dan ketiga memiliki warna yang awalnya hijau menjadi kuning. Sedangkan pada pisang tanpa pemberian karbit pada hari pertama, kedua, dan ketiga, warnanya perlahan berubah dari hijau sedikit kuning dan jadi kuning. Untuk pisang yang diberikan perlakuan karbit pada hari pertama, kedua, dan ketiga memiliki aroma yang pertama tidak ada, kemudian pada hari kedua dan ketiganya sudah muncul aroma pisang sedikit. Sedangkan untuk pisang yang tanpa perlakuan karbit, pertama tidak ada, kemudian sedikit, dan kemudian ada. Berdasarkan data tersebut, dapat yang berarti karbit memiliki efek yang berguna untuk mematangkan buah dengan menghasilkan gas etilen. Hal tersebut sesuai dengan teori dari Arifin dan kawan-kawan 2014, di mana saat karbit terkena uap air akan menghasilkan gas asetilin yang memiliki struktur mirip gas etilen, di mana karbit dapat membantu percepatan pematangan buah oleh adanya gas etilen tersebut. Berdasarkan tabel kedua, kita bisa mengetahui nih bahwa pisang pada perlakuan yang di tempat terbuka dan dalam plastik mengalami reaksi pencoklatan dalam waktu yang berbeda. Pada yang terbuka kurang lebih 3.900 detik atau 65 menit dan 4.200 detik untuk yang tertutup dalam plastik atau 70 menit. Pada mentimun mengalami proses browning pada perlakuan tempat terbuka dan dalam plastik mengalami reaksi pada waktu yang berbeda. Pada yang terbuka sekitar 25.200 detik atau sekitar 7 jam, dan sedangkan yang dalam plastik sekitar kurang lebih 27.000 detik atau sekitar 7,5 jam. Berdasarkan data tersebut, dapat kita ketahui bahwa pisang mengalami reaksi browning lebih cepat dibandingkan dengan mentimun. Hal ini dapat disebabkan oleh karena adanya enzim polifenol oksidase pada buah yang membantu proses browning serta adanya pengaruh dari buah termasuk jenis klimaterik ataupun non-klimaterik. Hal ini sesuai dengan teori dari Aziz 2016, yang dimana mekanisme terjadinya reaksi browning enzimatik yakni adanya aktivitas PPO atau polyphenol oksidase yang dapat mengubah senyawa monofenol menjadi O-hidroksi kemudian menjadi quinon, di mana quinon sebagai memberi warna coklat pada buah. Serta teori dari Francisca dan kawan-kawan 2013, di mana klimaterik adalah buah yang mengalami peningkatan produksi etilen setelah dipanen. Nah, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pengaruh asetilin pada buah pisang yakni mempercepat proses pematangan buah pisang. Sedangkan untuk yang kedua ada proses browning pada pisang lebih cepat dibandingkan reaksi browning pada mentimun. Hal ini karena adanya perbedaan dari pisang yang termasuk dalam klimaterik sedangkan mentimun tidak termasuk atau non klimaterik. Nah, berikut ada daftar pusaka yang saya gunakan untuk membuat laporan kali ini. Nah, sekian dari saya, terima kasih.